Sebuah PLTMH yang telah selesai dibangun belum dapat dioperasikan begitu saja. Diperlukan adanya proses verifikasi dan komisioning. Komisioning adalah proses uji coba PLTMH. Kegiatan ini terdiri atas dua proses utama, yaitu proses verifikasi desain dengan kenyataan di lapangan dan proses uji coba peralatan. Komisioning harus dilakukan atau dengan pengawasan seorang ahli di bidangnya. Hasil dari komisioning adalah layak atau tidaknya sebuah PLTMH untuk dioperasikan. Komisioning ini dilakukan bertujuan untuk pertama adalah untuk memverifikasi. Jadi kita ingin mengecek apakah benar-benar struktur bangunan sipil dan peralatan mekanikal, elektrikal, dan jaringan itu sesuai dengan desain yang telah kita buat. Kemudian yang kedua, kita ingin melihat bangunan sipil, peralatan mekanikal dan elektrikal, dan jaringan listrik itu sesuai bisa bekerja dengan baik pada berbagai kondisi. Kemudian yang ketiga juga dengan dilakukannya komisioning, kita juga ingin mendapatkan masukan dari masyarakat, dari TPK, dari supplier terkait dengan kinerja pembangkit yang telah kita lakukan komisioning. Jadi untuk selanjutnya setelah komisioning ini kita akan mempunyai catatan-catatan yang akan diberikan kepada TPK khususnya untuk ditindaklanjuti di kemudian hari demi perbaikan pembangkit listrik tenaga mikrohidro ini. Nah, pada komisioning ini ada beberapa tahapan kegiatan. Yang pertama adalah pengecekan terhadap bangunan sipil, kemudian terhadap peralatan mekanikal elektrikal, kemudian terhadap jaringan listrik, dan terakhir sampai sambungan rumah tangga jika memungkinkan. Pada saat komisioning, hal-hal yang harus diperhatikan adalah kelengkapan alat dan pengecekan fisik bangunan sipil. Pastikan tidak ada struktur yang retak atau roboh. Tidak ada sedimen atau lumpur yang berlebihan dan menghambat aliran air. Pintu air berfungsi dengan baik. Saluran aman dari longsor, banjir, dan tidak ada kebocoran. Struktur penyangga pipa pesat dalam kondisi baik dan tidak ada kebocoran. Di sini di powerhouse ini ada peralatan mechanical electrical, yaitu turbin. Jadi pengecekannya yang pertama adalah kita lihat kelengkapannya. Misalkan turbin ini sudah pasti ada. Di sini kita lihat ada V-belt, terus ada generator dan manual control ya. Untuk turbin biasanya yang dicek itu adalah baut-baut pengencang ini, Pak. Baut-bautnya kita harus cek apakah ada yang longgar atau tidak gitu. Terus kita lihat pengelasannya, apakah ada yang kemungkinan bocor atau tidak. Kita lihat gasket, base frame, apakah cukup kokoh atau tidak. Terus kita lihat V-belt. Tadi ada sedikit pergeseran, tidak segaris, tapi kita sudah perbaiki gitu. Kita cek dengan manual seperti ini supaya yakin bahwa tidak terjadi kesalahan nanti pada saat percobaan ya. Pengecekan komponen elektrikal yaitu generator dan kontrol panel.
Sebelum komisioning, kita lakukan pengecekan terlebih dahulu komponen generator, mulai baut pengikat pada generator, kemudian nanti pada kontrol panel. Kemudian kita pertama untuk melihat atau mengecek kondisi dari generator. Ini contoh dari generator Marelli dengan kapasitas 20 kPa. Generator 3 fase. Kemudian kita melihat atau mengecek kondisi baut antara generator sama base frame, apakah sudah kencang sebelum mengajukan uji commissioning. Kemudian kita melihat baut pada terminal generator yang nantinya akan menghubungkan antara generator sama kontrol panel. Kita mengecek kondisi takutnya ada longgar, karena misalkan ini longgar akan mengakibatkan percikan api dan mungkin kabel akan terbakar, sehingga kita harus mengencangkan baut-baut yang ada di terminal generator. Kemudian kita mengecek, kita kencangkan lagi baut yang ada di panel kontrol yang menghubungkan antara generator dan panel. Takutnya ada yang longgar untuk setiap pasa, RST, dan netral. Tipe dari kontrol panelnya itu jenis CLC buatan Rener Consys dengan kapasitas 15 kW atau 15.000 watt. Kemudian kita mengecek ballast load. Ballast load harus lebih besar dari kapasitas panelnya. Ini ballast load 2, masing-masing ini ada 6 ballast load. Yang pertama, masing-masing ballast load sekitar 2,5 kW atau 2.500 watt, sehingga kalau dijumlahkan kita ini ada 15.000 watt. Kemudian kita mengecek kapasitas MCB yang ada di kontrol panel. Kapasitas yang ada di MCB yang ini sekitar 30 ampere. Kemudian SCR yang digunakan yaitu 95 ampere. Kemudian kita mengecek power meter ada untuk mengetahui jumlah jam dari daya yang dimiliki oleh generator. Kemudian di sini ada ampere untuk mengetahui arus yang dipakai di konsumen untuk main load. Kemudian ini voltmeter ada. Kemudian lampu indikator untuk masing-masing pasa ada. Kemudian kita cek warna kabel apakah sudah sesuai dengan standar. R yaitu warna merah dan S warna kuning, dan untuk pasa T menggunakan warna biru dan netral warna hitam. Lantai di bawahnya begini sampai Ya, angkanya sampai ke bawah, tapi di sini nggak ada. Pengecekan juga dilakukan pada jaringan dan instalasi konsumen. Periksa kabel jaringan transmisi dalam keadaan baik, tidak ada yang putus atau tertimpa pohon. Periksa tiang penyangga kabel masih dalam kondisi bagus, tidak miring, roboh, atau kropos. Periksa sambungan kabel ke cabang jaringan dari kemungkinan short circuit dan salah sambung. Periksa kelengkapan aksesoris tiang seperti klem, bracket, dan lain-lain. Pastikan instalasi konsumen dalam kondisi siap. Beritahu sebelumnya bahwa akan diadakan uji coba. Pengujian bangunan sipil. Pengujian dengan mengalirkan air pada saluran secara bertahap sampai kondisi maksimum. Apakah ada kebocoran sepanjang saluran dan pipa pesat? Menguji kemampuan konstruksi pada kondisi maksimum. Pintu intake bagaimana, sudah ditutup sedikit? Iya, sudah. Iya, mengingat air di sini banyak sekali yang mengalir ke dalam bak penenang, sehingga sedikit meluap ini di bak penenang. mau diinstruksikan untuk diturunkan lagi begitu. Jadi memang mau diinstruksikan untuk diturunkan. Ada TPK di situ kan?
Rumah turbin bisa dengar intek, tapi intek tidak bisa dengar turbin. Pengujian jaringan dan tegangan jatuh. Menguji kesiapan dan kemampuan jaringan listrik. Menguji kualitas listrik yang diterima konsumen. Menguji dari kemungkinan adanya gangguan. Pengukuran tegangan jatuh di ujung konsumen. Standby position. Turbin mulai dibuka. Ya, guide fan dibuka pelan-pelan. Bergerak. Hasil dari commissioning kali ini, kita mempunyai beberapa catatan, mulai dari bangunan sipil, peralatan mekanikal, jaringan transmisi dan distribusi, dan sambungan rumah. Pada akhirnya kita memberikan rekomendasi atau catatan kepada TPK, hal apa yang perlu ditindaklanjuti untuk menghadapi commissioning berikutnya.